Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah kita haturkan pada sore hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah dengan izin Allah kita akan melaksanakan satu kegiatan kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan limpahan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Sebelum apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mengatakan bahwa saya ini bukan seorang ustadz atau bukan seorang guru, dan pendidikan saya pun tidak tinggi. Saya cuma ingin menjalankan hak konstitusi saya sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang Allah nyatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah di dalam kebenaran dan berpesan-pesanlah di dalam kesabaran. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama buat saya selaku yang memberikan penyampaian dari ayat-ayat suci Al-Quran yang saya pahami atau yang saya pelajari. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang agama, yakni tentang agama yang mana agama ini sesuatu yang juga banyak sekali disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa ad-din, yakni dengan bahasa ad-din, yaitu agama. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 256 Allah nyatakan la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, sungguh sudah jelas antara jalan yang benar dari jalan yang salah. Faman yakfur bit-taughut, barang siapa yang ingkar kepada taughut, wa yu'min billah, mereka beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil husqa lan fisomalaha, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pengetahuannya. Jadi bicara masalah agama itu tidak boleh dipaksakan. Agama itu harus dibangun dengan kesadaran. Misalnya pada saat kita mendidik anak kita dalam urusan agama, ya bolehlah pada awalnya kita memaksa anak kita untuk melaksanakan sholat. Namun
terus diikuti dengan membangun kesadaran anak. Nanti anak kita melaksanakan sholat bukan karena paksaan kita, tetapi ada satu kesadaran yang dimiliki oleh anak bahwa dia itu harus melaksanakan sholat. Makanya saya katakan agama itu harus dibangun dengan kesadaran. Bukan karena sekedar kewajiban, bukan karena paksaan, tapi adalah karena kesadaran. Agama Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk memasuki Islam sebagai agama atau mengakui Islam sebagai agama. Tetapi Islam wajib menjelaskan. Memaksa tidak boleh, tapi menjelaskan itu adalah kewajiban. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kebenaran dan keburukan itu harus dijelaskan. Nah, sehingga ketika dijelaskan, nanti akan terbangun rasa kesadaran di dalam keberagaman itu pada saat agama itu dijelaskan. Jadi memang kita tidak boleh memaksa agama, tapi yang namanya agama itu harus dijelaskan mana yang benar dan juga mana yang salah. Kemudian yang pertama, bagaimana membangun kesadaran dalam beragama? Kita harus tahu dulu agama itu apa. Kalau kita ambil dari kata agama, agama itu kan banyak orang katakan bahwa A itu 3, gama itu adalah kacau. A itu 3, gama itu adalah kacau. Jadi agama adalah membuat para pemeluk agama itu tidak menjadi kacau, atau membuat para pemeluk agama itu menjadi damai. Jadi agama itu adalah merupakan satu konsep yang diajarkan kepada manusia karena manusia yang beragama. Nah, tujuan daripada beragama itu adalah untuk menciptakan kedamaian. Jadi orang yang beragama itu harus damai. Damai dengan dirinya sendiri, damai dengan orang-orang yang kesakinan dengan dia, atau orang-orang yang seagama dengan dia, dan juga damai kepada orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan dia atau tidak seagama dengan dia. Karena agama itu adalah membentuk orang supaya orang itu hidupnya penuh dengan kedamaian. Damai dengan orang-orang yang seagama dan damai dengan orang-orang yang tidak seagama. Damai dengan orang-orang yang sekeyakinan, juga bisa damai dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan. Karena apa? Karena agama itu nggak bisa dipaksakan. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kewajiban kita adalah menjelaskan antara jalan-jalan yang benar dengan jalan-jalan yang salah. Itu adalah kewajiban kita. Nah, kemudian dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan
satu ayat Allah di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah. Di sana Allah nyatakan atau Allah berbicara tentang agama. Ini surat At-Taubah surat 9 ayat 33. Allah nyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan membawa petunjuk, dan petunjuk itu adalah agama yang benar. Ayat ini menjelaskan asal atau mula atau sumber dari mana agama itu. Karena tidak mungkin sebuah aturan yang sifatnya mendunia, sebuah aturan yang sifatnya untuk seluruh alam, ini tidak mempunyai sumber yang jelas atau sumbernya dari hal-hal yang terbatas. Jadi sumber agama itu harus bersumber dari yang tak terbatas, yaitu Dia yang mencipta alam semesta, Dia yang mengurus alam semesta, Dia yang mengatur alam semesta, bahkan Dia yang mengetahui yang lahir yang batin, Dia yang tidak punya awal yang tidak punya akhir, dan Dia yang merupakan sumber kecerdasan yang ada di alam semesta itu. Dari sana agama itu harus bersumber. Yang di dalam tradisi kita sebagai seorang muslim yang kita kenal yaitu dengan Allah. Agama itu harus bersumber dari Allah. Nah, di sini dinyatakan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan membawa petunjuk, dan petunjuk itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang benar itu ada petunjuknya, dan petunjuknya itu bersumber dari Allah. Dan kebenarannya ini harus bersifat universal untuk seluruh manusia. Bukan untuk individual kebenarannya, bukan untuk sebuah golongan ataupun sebuah suku atau sebuah bangsa, tapi agama yang benar itu harus mempunyai kebenaran yang universal, kebenaran yang sifatnya mendunia, bahkan mencakup dari seluruh alam semesta. Itu namanya kebenaran agama. Dan kebenaran yang universal, yang mendunia dan mencakup semua alam semesta, itu harus datang dari sumber yang maha tak terbatas yang kita kenal dengan Allah dalam tradisi kita sebagai muslim. Nah, di sini dinyatakan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan membawa petunjuk, dan petunjuk itu adalah agama yang benar. Nah, kalau kita bicara masalah petunjuk, ini ada dalam surat Al-Baqarah 185. Surat 2 ayat 185. Kalau kita bicara masalah petunjuk, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185.
Kan di sini dinyatakan Rasul itu membawa petunjuk, dan petunjuk itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang benar itu yang menggunakan petunjuk, yang petunjuk itu sumbernya adalah dari Allah. Dan petunjuk dari Allah inilah yang dibawa oleh Rasul, dinyatakan oleh Allah wa dinil haq, dan dia itu adalah sebagai agama yang benar. Nah, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 185 dinyatakan Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dinyatakan Al-Qur'an hudal linnas. Ini dalam surat Al-Baqarah pada ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dia itu sebagai petunjuk manusia. Jadi petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai dinul haq atau sebagai agama yang benar. Jadi agama yang benar menurut Allah apa? Agama yang benar adalah yang berdasarkan petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Jadi agama yang benar itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui kurir langit yang namanya malaikat Jibril, kemudian sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad, yang sekarang kita akui sebagai kitab suci kita sebagai seorang muslim. Disinilah dinyatakan oleh Allah bahwa petunjuk itu adalah agama yang benar, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Jadi agama yang benar itu adalah Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih isi pokok Al-Quran yang sebanyak 114 surat dan ayatnya 6.236 ayat. Ini mempunyai sedikitnya ada 4 tema besar di dalam Al-Quran. Sekitar 3.000 ayat Allah berbicara tentang dirinya, yaitu tentang Allah, menjelaskan tentang Allah. Sekitar 3.000 ayat. Sekitar 2.000 ayat ini Allah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan 1.000 ayat lebih ini bicara tentang masalah sosial, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian sekitar 200 ayatan, sekitar 200 ayat ini Allah berbicara tentang ibadah-ibadah makdo seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Jadi Al-Quran yang sebanyak 6.236 ayat ini hampir separohnya membicarakan tentang Allah. Kata Allah itu sendiri di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 2.704 kali. Itu kata Allah. Belum pada saat Allah menggunakan dengan kata domir seperti huwa, seperti anna, seperti anta, yaitu di atas 3.000 ayat. Berarti Al-Quran berbicara tentang Allah. Nah, agama yang benar ini yang Allah nyatakan sebagai petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu memuat atau menjelaskan tentang Allah sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang beragama itu kenal dengan yang punya agama. Orang yang sholat kenal dengan yang memerintahkan sholat. Orang yang puasa kenal dengan yang memerintahkan puasa. Nah, pada saat dia mengenal dengan zat yang punya agama,
pada saat dia mengenal kepada zat yang memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, nanti ibadah-ibadah tersebut bukan merupakan satu jadwal harian yang kita kerjakan tanpa mempunyai esensi atau tanpa mempunyai makna yang lebih dalam. Itu pada saat kita mengenal yang punya agama, yang mengenal zat yang memerintahkan sholat, mengenal zat yang memerintahkan puasa. Jangan sampai kita sholat, kita puasa, kita haji, tapi kita tidak kenal dengan zat yang memerintahkan kita untuk menjalankan daripada agama tersebut. Jangan sampai nggak kenal. Makanya satu hadis Nabi yang paling sering kita dengar, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Itu awalnya agama adalah mengenal Allah. Kan logikanya begini. Pada saat kita sekolah di madrasah ibtidaiyah atau sekelas dengan sekolah dasar, kita sudah diajarkan tentang sholat. Bagaimana rukun 13 yang kita lakukan dalam sholat. Kemudian bacaan-bacaan sholatnya pun kita sudah diajarkan, bahkan kita sudah dididik untuk menghafal daripada bacaan-bacaan sholat tersebut. Atau bahkan mungkin pada saat anak-anak kita sekolah di taman kanak-kanak, itu sudah diajarkan tentang indikasi daripada sholat, tata cara sholat. Bahkan ada yang mengajarkan anak TK itu tentang munasik haji, itu ada. Kemudian setelah kita TK, madrasah ibtidaiyah, kita sudah belajar sholat. Mungkin di sanawiyah atau setingkat SMP kita belajar sholat. Kemudian di SMA kita belajar sholat. Ini kan menjadi satu hal yang perlu kita pertanyakan kalau kita melaksanakan satu pendidikan di tingkat kesarjanaan masih melaksanakan sholat secara fisik, sholat secara rukun. Artinya kan SD atau madrasah, sanawiyah, aliyah kita belum selesai belajar masalah gerakan sholat, masalah bacaan sholat dan lain sebagainya. Atau kita yang sudah muslim dari kecil sampai usia kita di atas 20 atau di atas 30, kita masih membicarakan tentang rukun sholat, gerakan sholat, bacaan sholat dan lain sebagainya. Artinya kemusliman kita dari kecil kita belajar apa? Kalau di usia di atas 30 tahun kita masih membahas tentang peragaan-peragaan bagaimana cara melaksanakan daripada sholat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pada saat kita sudah mencapai usia yang lebih dewasa, ya ini sih menurut saya, kajian kita itu sudah bukan lagi bagaimana rukun sholat atau rukun puasa atau rukun haji. Kajian kita itu justru mengenalkan pemilik agama, mengenalkan zat yang memerintahkan sholat, mengenalkan zat yang memerintahkan puasa. Yang sebenarnya ini adalah merupakan dasar-dasar daripada agama atau dasar-dasar daripada kita di dalam mempelajari agama. Terutama adalah masalah ketauhidan. Makanya dikatakan oleh Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu harus kenal dulu dengan Allah. Ya nanti ada mekanisme bagaimana sih cara kita mengenal Allah. Kalau memang awal dari agama itu adalah mengenal Allah, nanti ada mekanismenya yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ini Allah nyatakan sebanyak 3000 ayat Al-Quran itu berbicara tentang dirinya. Artinya beragama kita harus kenal Allah dulu. Beragama kita harus kenal Allah dulu. Nah nanti kita akan bahas bagaimana mekanisme
cara kita untuk mengenal Allah. Tapi saya di sini ingin membicarakan tentang agama itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan wallahu yad'u ila darissalam. Dengan agama itu Allah mengajak kamu yaitu pada kampung kedamaian. Dengan agama itu Allah menyeru kamu pada tempat kedamaian. Jadi memang tujuan beragama di sini adalah agar kita menjalankan hidup penuh dengan kedamaian hati. Makanya tadi saya katakan kita bisa damai dengan orang-orang yang seagama dengan kita. Kita bisa damai orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita bisa damai dengan orang-orang yang sekeyakinan dengan kita. Dan kita bisa damai dengan orang-orang yang mungkin tidak sekeyakinan dengan kita. Sebab keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Makanya karena dia tidak bisa dipaksakan, supaya ada sebuah kedamaian di dalam kehidupan manusia dengan berbagai macam keyakinan, berbagai macam agama, berbagai macam suku dan lain sebagainya. Agama di situ hadir untuk mendamaikan diri manusia di dalam perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa. Dari mana mulainya? Tentunya dari dalam diri kita. Dari dalam hati kita. Karena kalau di dalam sudah damai, nanti di luar pun akan damai. Maka itu yang dibangun adalah kedamaian hati kita. Bagaimana dengan agama itu kita bisa berdamai atau kita bisa menumbuhkan kedamaian dalam hati kita. Itu yang paling penting. Kan di dalam hidup kita itu banyak peristiwa-peristiwa yang datang. Tidak semuanya yang datang sesuatu yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang yang tidak kita harapkan juga datang dalam kehidupan kita. Kalau bahasa Al-Quran menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah akan datangkan kepada kamu ujian, baik itu berupa kebaikan ataupun itu berupa keburukan. Jadi di dalam perjalanan hidup kita sendiri, banyak hal-hal yang datang yang tidak kita inginkan, tapi dia datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang kita inginkan dia datang dalam kehidupan kita, itu bisa kita terima dengan penuh kedamaian, dengan penuh kepasrahan, karena memang sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada saat sesuatu itu datang kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita dan itu datang dalam kehidupan kita, apakah pada saat itu hati kita bisa tetap damai? Nah, ini kan permasalahannya. Kita cuma bisa damai dengan sesuatu yang kita inginkan dan itu datang dalam kehidupan kita, dan belum tentu kita bisa damai dengan sesuatu yang datang kepada kita yang tidak kita inginkan dan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, kehadiran agama yang Allah nyatakan wallahu yad'u ila darissalam, dengan agama itu Allah akan mengajak kamu kepada tempat kedamaian agar kamu bisa damai di dalam diri kamu. Apapun peristiwa yang datang kepada kamu atau kepada kita. Kebaikan yang datang kepada kita, kita terima dengan penuh kedamaian. Keburukan yang datang kepada kita juga kita bisa terima dengan kedamaian. Itu adalah merupakan salah satu daripada tujuan keberagamaan kita. Makanya di sini Allah nyatakan
Wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru kamu yaitu pada tempat kedamaian. Atau ada satu ayat Allah yang menyatakan in ana illa najirum mubin. Kata Nabi di dalam Al-Quran, tidaklah aku diutus terkecuali adalah membawa peringatan yang nyata. Jadi agama itu adalah merupakan peringatan yang nyata. Saya kasih contoh begini. Pada saat kita memilih untuk jujur, atau pada saat kita memilih tidak berbohong, atau pada saat kita memilih mencari rejeki dengan cara yang baik, atau pada saat kita memilih rejeki dengan cara yang tidak baik. Misalnya, saya milih jujur bukan karena saya ingin mendapatkan pahala. Ini kan sesuatu yang mesti abstrak, artinya tidak begitu jelas. Nah, yang dikatakan in ana ila najri mubin, saya ini datang membawa peringatan yang nyata bahwa sebuah akibat yang kita sebabkan dari perbuatan kita itu akibatnya akan nyata. Pada saat saya tidak jujur, hati saya itu tidak damai. Tapi pada saat saya jujur, di situ ada kedamaian hati saya. Pada saat saya mencari rezeki dengan jalan yang halal, di situ ada kedamaian. Tapi pada saat saya mencari jalan yang tidak halal, dengan mengambil hak orang lain, dengan menjolimi orang lain, di situ tidak ada kedamaian. Jadi bukan masalah berapa pahala dari kejujuran, bukan berapa pahala dari kebaikan yang kita lakukan dalam mencari rezeki. Tapi ada sesuatu yang nyata yang kita rasakan dalam batin kita, bahwa pada saat kita jujur, memang di dalam kejujuran itu ada kedamaian. Bahkan saya mengasumsikan bahwa pahala itu adalah kedamaian itu sendiri. Ini kan ya, saya tidak menyalahkan orang yang jujur tujuannya mendapat pahala, atau ketika orang melaksanakan kebaikan-kebaikan tujuannya untuk mendapatkan pahala, ya silakan saja. Tapi menurut saya pahala di situ nampak abstrak, sulit untuk mencari apa sih hakikat daripada pahala itu sendiri. Saya lebih cenderung bahwa pahala itu adalah merupakan satu akibat yang kita lakukan daripada perbuatan baik yang menimbulkan kedamaian hati. Jadi kalau kita jujur bukan karena pengen dapat pahala, tapi di situ ada nilai kedamaian dalam hati kita. Bagaimana dengan konsep kehidupan akhirat? Ya, orang atau manusia atau kita kalau di dunia saja sudah damai, sudah tenang, sudah tentram, untuk akhirat nggak perlu ditanya. Allah nyatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu kan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai. Jadi buat akhirat itu tidak perlu diragukan. Kalau memang di dunianya kita sudah damai, di dunianya kita sudah tenang, sudah tidak beriak, sudah tidak berombak, semuanya kita terima. Yang baik kita terima datang kepada kita, yang buruk kita terima datang kepada kita. Kita yakin semuanya ada pelajarannya. Nah, pada saat itu sudah kita terima dengan cara yang terbuka, disitulah akan menimbulkan kedamaian. Dan bagi orang-orang yang sudah damai di dunia, untuk urusan akhirat nggak perlu ditanyakan. Wa ubsiru
wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Karena surga itu dijanjikan buat orang-orang yang hatinya sudah damai di dalam kehidupan dunia. Nah ini bicara masalah agama. Jadi tujuan kita beragama adalah untuk mendamaikan yang ada di dalam supaya yang di luar itu jadi damai semuanya. Ya, dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ini sekelumit kajian yang saya sampaikan berdasarkan daripada Al-Quranul Karim, bahwa di dalam beragama kita beragama tidak dengan kebutaan. Kita kenal dengan yang punya agama. Kita kenal dengan zat yang memerintahkan sholat. Kita kenal dengan zat yang memerintahkan puasa. Pada saat semua pekerjaan kita orientasikan kepada zat yang kita nyatakan sebagai Allah, semuanya kita orientasikan kepada Dia. Kita tidak perlu ragu dan tidak perlu ragu, dan kita harus yakin bahwa semua pekerjaan kita yang kita orientasikan kepada Dia, tujuannya adalah untuk mendapatkan kedamaian. Bahkan ketika saya belajar, saya mencari ilmu, tujuannya bukan untuk karir saya dalam kehidupan dunia, bukan sekedar untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang ada. Tujuan saya mencari pengetahuan adalah untuk melihat bagaimana kehebatan Allah yang telah mempunyai satu karya yang begitu luar biasa. Saya walaupun bukan orang yang tahu banyak tentang ilmu pengetahuan, tapi saya banyak membaca ilmu pengetahuan. Saya membaca tentang anatomi manusia, ya membaca aja. Saya membaca tentang bagaimana cara kerja otak kanan, otak kiri. Saya belajar unsur-unsur hara yang dimiliki oleh bumi. Karena memang semuanya ada di dalam Al-Quran. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai keyakinan, dan juga pada dirimu itu ada tanda-tanda orang-orang yang mempunyai keyakinan. Nah, ketika saya membaca tentang bumi, saya membaca tentang diri kita manusia secara anatomi, saya melihat betapa besarnya, betapa luar biasanya karya yang telah Allah perlihatkan kepada kita. Bahkan pada saat saya melihat itu semua melalui apa yang saya baca tentang kerumitan yang ada di dalam diri manusia, saya yakin dan saya sadar bahwa Allah adalah zat yang sangat luar biasa. Satu kepatutan dan satu kelayakan yang harus kita lakukan, kita harus mengabdi kepadanya, harus menjalankan ibadah yang kita orientasikan kepadanya. Nah, jadi bahwa yang saya maksud beragama dengan kebutaan, artinya kita beragama tidak tahu terhadap yang punya agama. Kita sholat tidak tahu yang memerintahkan sholat, kita puasa tidak tahu yang memerintahkan kita puasa. Nah, inilah yang saya katakan bahwa beragama itu harus dibangun dengan kesadaran. Dari mana kesadaran itu timbul? Yaitu dari pengetahuan, dari pemahaman yang kita pelajari di dalam memahami terutama ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang dinyatakan bil huda wa dinil haq. Dia itu adalah sebagai agama yang benar. Dan saya kira ini kajian saya yang pertama. Ya, besok kita akan lanjutkan. Kalau memang di Al-Quran itu 3000 ayat berbicara tentang Allah untuk mengenalkan dirinya kepada manusia, insya Allah besok saya akan buka bagaimana
mekanisme kita dalam rangka mengenal Allah yang Allah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Mohon maaf lebih kurangnya. Sekali lagi saya katakan, saya ini bukannya ustadz, saya ini bukannya orang yang pintar yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya cuma menjalankan atau melaksanakan hak saya sebagai seorang beriman, atau hak konstitusi saya sebagai orang yang beriman, bahwa orang yang beriman kepada Allah itu wajib tawasobil hak, tawasobil sobri. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan kajian saya selalu diberikan kedamaian secara lahir, secara batin, menerima yang baik dan juga bisa menerima yang tidak baik, dan itu datang dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau hati kita sudah damai, hidup kita sudah damai, urusan akhirat itu enggak perlu ditanyakan. Karena bagi orang-orang yang damai hatinya, Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Saya kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.